Memang banyak jalan untuk mendapatkan pengampunan Allah. Yang kita kenal adalah dengan nama taubat. Tapi hadis tadi juga dapat kita ketahui, rupanya cara pengampunan dosa kita itu, yaitu dengan melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, maka ada sejumlah dosa-dosa tertentu dapat dihapus dengan pelaksanaan ibadah. Jadi ada dua yang kita dapati kalau kita melaksanakan ibadah. Pertama pahala, kedua menghapus dosa. Jadi kalau orang yang melaksanakan puasa seperti itu, kembali dia fitrah, karena dosa-dosanya diampuni. Tetapi salah satu syarat diampuninya dosa kita, manakala dosa itu berkaitan dengan makhluk, harus minta halal atau kita minta dimaafkan. Dari situlah kemudian halal bihalal ini muncul akibat dari Idul Fitri. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, untuk lebih tegasnya atau secara teori, kita tahu bersama-sama bahwa pelaksanaan ibadah puasa itu diperintahkan kepada mereka yang beriman dengan tujuan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan pelaksanaan puasa itu dia menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dengan ciri-ciri orang takwa di antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat, kalau enggak salah, Ali Imran, yang berbunyi wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah kamu ila magfiratir rabbikum, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat pengampunan Tuhanmu, wal jannati, perbuatan-perbuatan yang dapat memasukkan kamu ke dalam surga, di mana surga itu uiddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya menjelaskan yang kaitannya dengan halal bihalal kita ini, dikatakan ciri orang yang bertakwa itu apa? Wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa lam yusiru ala ma fa'alu nadimin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha walladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ciri orang bertakwa. Ciri orang bertakwa adalah mereka yang apa? Gemar berinfak, baik dalam keadaan sarra, dalam keadaan lapang, wad dharra, ataupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau orang yang dalam keadaan lapang dia berani berinfak, bersedekah, membantu orang, dalam keadaan sempit dia merasa kekurangan, dia tidak berinfak, dia belum menjadi orang yang takwa secara takwa yang sejati. Karena orang takwa yang sejati itu mereka adalah selalu berinfak. Yunfikuna fis sarra wad dharra. Kalau menurut bahasa Arab, yunfikuna itu, mohon maaf, fiilnya fiil mudhari, mengandung arti hal wal istiqbal, sekarang dan yang akan datang.
Jadi kalau dalam bahasa Arab fi'il mudhari itu suka dimanai orang yang selalu berimpak, karena sekarang berimpak, nanti pun berimpak, yang akan datang berimpak, gemar berimpak. Wal kadhibinal ghaidh, orang yang takwa itu orang yang mampu mengendalikan emosi, menahan kemarahan. Wal afina 'anil nas, orang yang pemaaf, orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain manakala orang lain itu berbuat kesalahan pada dirinya, menyakiti pada dirinya. Dia mampu berbuat pemaafan terhadap kesalahan orang lain. Jadi jelas ini, puasa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bukan hanya sampai di situ. Allah cinta kepada orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Mohon maaf Pak, tangan suka begini udah kebiasaan. Orangnya sombong udah kebiasaan. Jadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kajian ayat ini luar biasa. Tapi nggak bisa kita kaji di sini karena luar biasa. Artinya nanti di tempat yang luar biasa. Artinya waktunya yang lebih luas. Hanya intinya saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Apa hubungannya puasa menjadi orang yang bertakwa? Lalu cirinya bertakwa itu adalah pemaaf. Sehingga kita bersama-sama umat Islam Indonesia khususnya mengadakan suatu kegiatan resmi yang kita namakan dengan halal bihalal, saling maaf, memaafkan. Karena orang yang berpuasa itu menjadikan dia orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu dalam seluruh aktivitasnya, maka goalnya adalah mencari ridho Allah. Kalau kita sudah selalu mencari ridho Allah dengan cara kita melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, itulah yang namanya ibadah dengan tujuan mencari ridho Allah. Maka mudah kita bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah dengan kita. Saya katakan untuk mencari ridho Allah artinya kita laksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Yang kedua, bahwa memang Al-Quran menjelaskan justru keberadaan kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maknanya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sholat, seluruh gerak kita 24 jam itu harus ibadah. Dan itu bisa bagi orang yang bertakwa mencari ridho Allah, bisa dilakukan seperti itu. Saya kasih contoh konkretnya saja. Kalau saya naik motor, saya menggunakan helm dengan niat saya yang betul, itu adalah ibadah. Jadi hebatnya seorang mutakin begitu, orang yang takwa kayak gitu. Kenapa ibadah? Bagaimana mungkin bisa ibadah? Apa hubungannya dengan ibadah? Hubungannya adalah Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amr, kepada pemerintah. Lalu kita ngerti dalam peraturan perundang-undangan kita ataupun peraturan lalu lintas, kita diperintahkan untuk memakai helm. Jadi kalau kita memakai helm itu, bagi orang yang telah bertakwa, bagi orang yang senantiasa yang ia ingin raih adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dia memakai helm adalah karena saya patuh terhadap perintah Allah. Allah menyuruh saya taat kepada ulil amri, dan ini adalah bentuk ketaatan saya dalam ulil amri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pakai helm seperti itu dapat pahala kalau niatnya saya begitu. Dan memang harusnya begitu. Karena kan hidup kita untuk ibadah. Bukan hanya sholat, semuanya kegiatan kita untuk ibadah. Apa saja jalannya kita bisa carikan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya orientasinya adalah taat kepada Allah. Itulah hebatnya ya orang yang bertakwa. Nah, saya masuki masalah sekarang. Bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang yang begitu berat bagi kita, sangat menyakiti kita? Bagaimana itu bisa kita maafkan? Bagi orang-orang yang sudah sampai level bertakwa, mungkin kita belum sampai, kita berusaha untuk ke arah sana. Yang selalu yang dia ingin gapai adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya cepat saya contoh konkretnya begini. Imam Hasan Al-Basri, dia mendengar bahwasanya dirinya dibully, dicaci maki, dihina oleh seseorang. Maka ketika dia mendengar dirinya caci maki dan hina, dia datangi orang tersebut ke rumahnya dengan membawa, kalau sekarang membawa parsel ke tempat orang itu. Lalu dia sampai ke sana, cepatnya dia katakan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai imbalan kebaikan Bapak, saya berikan sekedar saja hadiah ini. Orang itu bertanya, kebaikan apa yang diberikan kepada saya, kepada Bapak? Saya tidak pernah memberikan kebaikan kepada Bapak. Mohon maaf, saya dengar saya pernah dicaci maki, dibully, dimacam-macam seperti itu. Dan saya yakinnya kalau ada orang yang mencaci maki kita, membuli kita, menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, orang yang seperti itu ada, kita mampu bersabar, maka pahala orang yang membuli itu diambil dan diserahkan kepada yang dibuli. Dosa-dosa orang yang dibuli itu diserahkan kepada dia. Jadi Bapak telah memberikan pahala begitu banyak kepada saya, telah mengambil dosa-dosa saya seperti itu. Maka saya sangat bergembira sekali. Bergembira sekali diberikan hadiah seperti itu. Dan sunnah orang Islam itu kalau diberikan hadiah harus membalas hadiah. Jadi saya melakukan sunnatullah. Bayangin Bapak, hebat sekali. Hebat sekali kalau orang udah sampai level kayak begitu. Gak ada marah. Kenapa kita harus marah kepada orang caci maki kita? Kalau memang konsep ini sudah menjadi bagian daripada pemikiran kita, bahkan watak kita, masa kita marah kepada orang yang memberikan hadiah yang besar kepada kita? Orang yang mengambil dosa-dosa kita, masa kita marah kepada orang yang menolong kita? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pemaaf? Di samping orientasi kita kepada Allah, bahwasanya pandanglah orang yang memfitnah, mencaci maki, membuli kita, menjelek-jelekan kita, pandanglah dengan pandangan kasihan. Kasihan sekali. Bahwasanya dosa-dosanya itu diambil kepada dia.
pahala-pahala dia diambil kepada kita. Itu yang pertama. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat ada orang yang terkejut ketika yaumul hisab, hari perhitungan. Ketika dia buka lembaran catatan amal baiknya, ternyata di situ amal baiknya yang tidak ia lakukan. Ada pahala sholat tahajud, saya nggak pernah tahajud. Ada pahala sodako yang begitu banyak, saya nggak pernah sodako. Orang buat saya juga susah. Pendek kata, banyak sekali pahala yang dia terima, sehingga dia mengembalikan. Ini bukan catatan amal ibadah saya di dunia, karena ini tidak pernah saya lakukan. Lalu dijelaskan oleh Allah, itu adalah memang catatan buku kamu, amal perbuatan kamu. Pahala-pahala itu adalah pahala dari kesabaranmu ketika kamu dibully, dicaci maki, difitnah oleh orang ahli ibadah. Jadi kita kalau itu enak Pak. Kalau dicaci maki orang ahli ibadah enak kita, karena ibadah, pahala ibadah dia diserahkan kepada kita. Tapi jangan minta, kita belum sabar, kita belum sabar barangkali ya, karena belum sampai seperti itu. Kayak begitu. Nah, kalau memang dasar itu orientasinya mencari ridho Allah, orientasinya kepada akhirat, maka sangat mudah kita untuk bersabar dan tidak marah, bahkan memaafkan kesalahan orang lain. Nggak ada ruginya kita kalau dibully, difitnah, dibuat dipojokkan hati kita, nggak ada ruginya bagi kita. Yang rugi dia yang memfitnah. Bahkan bagi kita adalah untung kalau kita sabar. Kalau kita nggak sabar, suatu hari, saya lupa kalau tidak salah, Sayyidina Ali, dia sedang disatama, dicaci maki, dia diam saja. Di sampingnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sedang diam saja dicaci maki seperti itu, Rasulullah SAW tersenyum. Lalu ketika dia membalas cacian orang tadi, maka kemudian Rasulullah SAW itu malah pergi. Dia tanya, ya Rasul, kenapa ketika saya dicaci maki di depan engkau malah tersenyum, seakan-akan kau senang. Tapi ketika saya balas, karena dalam Islam kita punya hak ya untuk membalas asal sebanding, asal setimpal. Engkau pergi, kata Rasul, ketika tadi engkau diam, engkau bersabar, ada malaikat yang sangat sibuk sekali sedang mengambil pahala orang itu akan diberikan kepadamu. Tetapi ketika kamu menjawab, maka semua pahala yang tadi diberikan diambil lagi, dikembalikan lagi, tidak lagi kamu dapati. Karena itulah aku tadi tersenyum ketika kamu mendapatkan pahala yang besar, yang aku lihat malaikat yang sedang duduk, dan ketika kamu menjawab diambil kembali, aku merasa tidak nyaman, kasihan kepada diri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, yang terakhir barangkali nggak rugi kita kalau dicaci maki, dihina, difitnah, diperlakukan tidak baik, tidak rugi bagi kita ya. Bahkan kita maafkan kesalahan orang lain itu dengan dasar pemikiran beberapa hal tadi, mencari ridho Allah. Dia sedang memberikan pahala kepada kita sehingga kita mampu bersabar dan mampu memaafkan. Maka kita maafkan kesalahan orang lain, sekalipun dia tidak minta maaf. Yang untung adalah kita. Bayangkan, kalau kita misalnya punya sifat dendam, kesal dendam, yang rugi kan diri kita sendiri.
melihat orang lain yang kita dendami naik jabatan, kita yang kelengar katanya Pak.